Halo semuanya, selamat datang di episode ketiga dari Mobile Legends Doll Repaint Series. Di episode kali ini kita bakal bikin Kadita! Ini video pertama gua pakai bahasa Indonesia, soalnya kan Kadita itu terinspirasi dari Nyi Roro Kidul. Asli Indonesia, waktu yang tepat aja gitu. Oke, langsung mulai aja. Untuk dasar, kalau misalnya ngikutin gamenya, Raven Queen atau Apple White bakal jadi pilihan yang cocok. Soalnya kan di gamenya, Kadita itu kulitnya putih. Cuman kebanyakan perempuan Indonesia kan kulitnya nggak begitu. Jadi kurang serga aja kalau misalnya gue pakai salah satu dari mereka. Apalagi tuh skin White Robinnya dia. White Robin, whitewashing kali. Jadi buat dasarnya gue lebih milih pakai Ashen Ella, soalnya dia punya kulit sawo matang, biar lebih ngerepresentasiin perempuan Indonesia. Anjing banyak bacot. Kita ikat rambutnya terus betakin. Celupin kepalanya di dalam air panas. Lepas kepala dari badannya. Keruk sisa rambutnya dari lubang leher. Keluarin pakai pinset. Sekarang kepalanya udah bebas rambut. Abis itu kita bisa hapus lukanya pakai aseton murni. Terus lap mukanya pakai tisu basah supaya gak ada aseton yang nyisa. Rambut dia bakal belah tengah, jadi gue harus tusuk lubang baru buat belahannya. Terus kita cat bagian kepala yang bakal dikasih rambut pakai cat akrilik. Kita bisa mulai reroot. Alatnya itu jarum yang udah dipotong yang dipasang ke gagang bor tangan. Ambil beberapa helai rambut, selipin di antara bilah jarum terus masukin ke lubang. Satu persatu, biasanya dimulai dari garis rambut. Kalau garis rambutnya udah keisi, kita isi sisanya. Lama dong, ya lu pikir aja sendiri. Terakhir yang kita isi itu belahan rambut, agak tebal ya, soalnya ini bagian yang paling kelihatan. Oke, proses rerootnya selesai, kita kasih lem bagian dalamnya supaya nanti rambutnya gak akan lepas. Rambutnya kepanjangan, jadi kita potong dulu supaya lebih gampang nanti natanya. Gue pengen rambutnya bergelombang, jadi kepang rambutnya jadi beberapa bagian. Siram air panas, rapihin ujungnya, tunggu sampai kering. Kalau rambutnya udah kering, kita lepas kepangannya. Rambutnya selesai, kayak kuntilanak. Abis itu bungkus rambutnya, terus semprot mukanya 3 kali pakai MSC. Tunggu setengah jam setiap semprotannya. Kalau udah, kita bisa mulai blushing pakai soft pastel. Semprot lagi pakai MSC, terus kita bisa lanjut gambar mata dan yang lainnya. Anjing, pala gua ngalangin. Buat alis biasanya dimulai pakai soft pastel, terus dibentuk pakai penghapus uli. Kalau semua bentuknya udah pas, kita bisa mulai tambahin warna. Semprot lagi pakai MSC supaya warnanya makin timbul, tambahin juga detail-detail kayak kelopak mata, bulu mata, lubang hidung, sama garis mulut. Kasih titik putih di setiap matanya, terus semprot lapisan terakhir MSC supaya mukanya nggak pudar atau lebih parah kehapus. Mukanya udah selesai, kita buka bungkusan rambutnya. Pasang lagi kepalanya ke badannya. Lanjut ke baju, kita bikin bustier, ini polanya. Kita jahit kupnat, ya ampun kupnat istilah zaman kapan. Kita jahit dart yang ada di bagian cup. Jahit cupnya ke pola depan. Kurang lebih kayak gini, terus kita jahit cup yang satunya lagi. Pola depannya udah komplit, sekarang kita bisa jahit pola belakang ke masing-masing sisi pola depan. Bustinya sebenarnya udah jadi, tapi cupnya nggak pas. Buat ngebenerin itu, kita tambah dart baru. Kayak gini bentuknya, dan kalau dicobain sekarang udah pas. Oh iya, gue lupa ngasih tahu, gue bikin bagian ini pakai bahan kaos soalnya nggak merudul.
Lanjut ke bagian rok. Roknya Kadita itu punya motif sisik ikan. Nyari kain yang skala motifnya cocok buat boneka itu susah. Kalau gua lukis ntar kainnya kaku, terus pasti ngerjainnya lama. Jadi gua print aja motifnya di transfer paper, tinggal setrika ke kain jadi. Kain yang gua pakai kayaknya katun. Nggak tahu juga sih. Kalau udah disetrika, pastiin semua permukaan kertasnya itu nempel rapat ke kain, terus kelupas deh. Ini pola roknya, jahit pola depan ke pola belakang di bagian sisi. Kayak gini terus jahit sisi yang satunya lagi. Gabungin bustiya sama rok di bagian pinggang. Kayak gini bentuknya. Gunting kain putih persegi panjang yang panjang terus dikerut. Habis itu jahit ke bagian bawah rok buat jadi trim. Supaya trimnya nunduk, lipat ke bawah terus top stitch pakai jahitan tikam jejak. Semuanya juga gua jahit tikam jejak sih. Sekarang jahit belakangnya berhenti di bagian tab. Lipat salah satu tab ke dalam terus jahit memanjang. Balikin gaunnya terus jahit bagian bawah kedua tab. Sekarang kita bisa pasang kancing cetat di tabnya. Gaunnya udah jadi, coba kita fitting. Oke, udah pas. Sekarang kita bisa mulai tambahin detail. Buat detail gua pakai kulit imitasi yang dibentuk dan dicat sesuai kebutuhan. Gua tempel panel ini di bagian bawah rok buat nutupin jahitan. Semua detailnya gua tempel soalnya skala segede gini nggak semuanya harus dijahit. Sedikit tip, cat metalik warnanya bakal lebih timbul kalau dipakai di permukaan yang gelap. Kita lanjut nambahin semua detailnya. Sekarang kita lukis detail yang ada di bagian depan bustier. Gaunnya sekarang udah beneran beres. Lanjut ke aksesoris, dimulai dari manset lengan bawah, kita jahit kainnya langsung di tangannya. Gunting sisa kain terus dibalik. Lem detailnya. Buat bagian yang kewer-kewer, gua gunting kain sesuai bentuk, terus basahin, terus kasih cat yang udah dikasih air banyak supaya ngebuat efek ombre. Kalau udah kering, tempel ke bagian bawah manset. Ini hasilnya. Gua jahit 2 lingkaran yang ngepas di lengan atas dari elastis kuning. Gue bikin satu lagi buat kepala, ini itu buat dasar dari mahkota sama aksesoris lengan atas. Buat mahkota sama aksesoris lengan atasnya sendiri gue bikin dari busa ati. Busa ati itu bisa dibentuk dengan cara dipanasin. Kalau semua bagiannya udah jadi, kita cat hitam. Kalau udah kering, kita bisa cat warna emas. Terus kita kasih warna aksen.
Semuanya udah selesai, kita lindungin pakai gloss varnish yang udah dikasih air. Gue juga udah cat sepatu sama kalungnya. Sekarang kita bisa mulai tempel bagian-bagiannya di elastis. Gue tempel di jahitannya supaya mereka ketutupan. Gue bikin panel ini buat tambahan di sepatunya, tinggal ditempel. Biar bagian atas panelnya bisa ngelingkarin betis, gue tempel sedikit elastis. Aksesoris yang terakhir kita buat itu tongkatnya. Gue bikin dari tusuk sate sama kawat buat rangka bilahnya. Rangkanya kita isi pakai epoxy. Ini tongkat ya, bukan tombak, soalnya dia gak pakai ini buat nusuk orang, tapi ada bilahnya. Nah yaudahlah, gak penting. Tinggalin semalaman biar kering, baru bisa kita amplas. Gini bentuknya. Terus kita cat sama kasih varnish. Dengan begitu bonekanya jadi. Gue gak begitu puas sama hasilnya, tapi kecewa juga enggak, biasa aja. Face up-nya juga biasa banget, gak ada yang spesial, tapi ini pertama kalinya gue reroot kepala Ever After High dan itu lama. Kedepannya gue mau tempel aja rambutnya. Ini juga pertama kalinya gue bikin baju boneka seluruhnya pakai jahit tangan. Jadi ya yang penting bonekanya jadi. Ngomong-ngomong soal Mobile Legends, gue juga udah jarang sih main. Gue mau push rank, kagak naik-naik epic abadi. Gue juga udah capek dikatain tolol mulu. Anjing, dada gue sakit. Jadi ya udahlah. Sebelum udahan jangan lupa stand Genius, stand Unity, stand Pudu Gaming. Udah gak jelas. Like sama subscribe kalau kalian mau. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.